Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan yang selalu tercurah rahmat dan karunia Allah dalam kehidupan kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat iman itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah pada malam hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan bisa menghapus dosa dan pada saat yang sama bisa menambah tingginya derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang dijanjikan oleh Rasul kita yang mulia. Tidaklah seorang muslim melangkahkan kakinya ke rumah Allah kecuali dalam setiap langkah maka akan terhapuslah satu dosanya. Dan melangkah lagi untuk yang kedua, maka terangkat pula kemuliaannya. Semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, maka akan semakin banyak pula dosa kita yang berguguran. Yang mudah-mudahan semua itu bisa kita dapatkan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyaklah doa, perbanyaklah selawat dan salam untuk beliau. Mudah-mudahan kita semakin cinta dan rindu kepadanya. Kita berharap tentu saja mudah-mudahan cinta kita kepadanya membuat kita bisa selamat di hari mahsyar. Cinta kepada Nabi itulah yang benar-benar akan membuat kita bisa berbahagia di hari mahsyar kelak dengan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah tauhid dan pengorbanan. Tauhid dan pengorbanan. Saya ingin mengawalinya dengan sebuah pernyataan bahwa tauhid kita kepada Allah itu akan menghadirkan semangat pengorbanan. Dan semangat pengorbanan yang ada pada diri kita itu akan melahirkan amal saleh. Amal saleh akan berujung kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berangkat dari kisah, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah, salah satu dari bulan haram. 4 bulan haram, salah satunya adalah Zulhijjah. Haram itu apa maksudnya? Haram bermakna ihtiram. Bulan yang sangat terhormat. Karena ihtiram itu artinya adalah sesuatu yang mulia dan terhormat. Atau haram karena memang hukumnya berbeda dengan yang halal. Oleh karena itu ada tempat haram. Mekah, Madinah itu tempat suci disebut dengan Al-Haramain. 2 tempat haram. Karena memang berbeda hukumnya. Melakukan perbuatan di sana baik perbuatan baik atau buruk
itu berbeda dengan ketika melakukannya di tempat yang halal. Jadi kedua nama itu, kedua istilah itu bisa disematkan kepada bulan haram sebagai bulan yang mulia. Dan mengingatkan kita kepada satu sejarah, di mana sejarahnya adalah profil sosok satu keluarga yang sudah sampai pada puncak ketauhidannya, yang dengan itu dia melahirkan, menghadirkan pengorbanan yang akan sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang sesudahnya. Siapa profil yang dimaksud? Adalah Nabi Ibrahim dengan istri dan anaknya. Istrinya bernama Hajar, anaknya bernama Ismail. Ini profil satu keluarga yang perfect. Ini sempurna ini. Bagaimana dia sampai pada puncak ketauhidannya dan melahirkan, menghadirkan pengorbanan yang di luar nalar manusia. Yang kalau seandainya disuruh kita untuk melakukan hari ini, barangkali akan sangat terasa sulit. Saya kira ceritanya sudah kita pahami, akan sangat karena sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, tapi secara ringkas agar kita tahu apa pengorbanan dan ketauhidan yang saya maksud. Nabi Ibrahim salah seorang dari Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sekeluarga, tetapi sukses dalam menghadapinya dikarenakan oleh tauhid. Bagaimana keikhlasan dan kejujuran dia dalam menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun ujian yang diberikan oleh Allah bisa dia laksanakan karena memang yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika dia sudah lama untuk tidak mendapatkan anak dan sudah lama dia tunggu-tunggu kehadiran anak itu. Berdoa dia kepada Allah agar diberikan anak, tapi kan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak dari orang yang saleh, anak yang saleh. Berarti dia berdoa. Tetapi Nabi Ibrahim mendapatkan anak itu lama, bahkan di atas umur 80 tahun. Kalau dibawa ke umur kita hari ini, 80 tahun adalah umur yang memang sudah uzur, sudah tua. Tapi alhamdulillah atas kehendak Allah datang utusan malaikat untuk memberitahu kalau dia akan mendapatkan anak. Istrinya nguping di balik kamar mendengarkan cerita itu. Dia terheran-heran, masa masih bisa mendapatkan anak? Suami saya sudah tua dan saya mandul, nggak mungkin untuk dapat anak. Tetapi disitulah utusan Allah itu membuktikan bahwa urusan Allah kita nggak boleh ikut campur. Ata'jabina min amrillah, apakah engkau merasa heran dengan ketentuan Allah? Apakah kamu merasa heran dengan kehendak Allah? Berarti kalau Allah yang sudah menghendaki, maka apa yang mustahil mungkin dalam pikiran kita, tetapi pasti akan bisa terjadi kalau Allah yang menghendaki. Yang satu mandul, yang ini sudah tua. Tapi Allah berkehendak, maka lahirlah Ismail. Ketika anaknya lahir, baru saja ia menikmati bagaimana nikmatnya bersama anak kecil yang bayi itu, yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Tapi ternyata Allah menyuruhnya untuk berpisah. Maka diperintahkanlah agar Hajar dan Ismail itu tinggal di sebuah lembah yang sekarang menjadi tempat teramai di muka bumi ini. Titik yang paling ramai, harga tanah yang paling mahal itu di situ. Jauh melebihi harga mahal di Amerika sana. Itu 1 meter aja bisa puluhan ribu dolar.
Dan memang Allah menghendaki seperti itu. Yang dulu awalnya adalah tempat yang biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin, wahai Rabbku, aku tinggalkan anak dan keluargaku di sebuah lembah, di situ tidak ada ciri-ciri kehidupan. Cuma ada satu kemuliaan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Maksudnya adalah Ka'bah al-Musharrafah. Tidak ada tanam-tanaman, tidak apa-apalah. Tidak ada air, tidak apa-apalah. Tetapi di samping rumah Allah yang mulia, yaitu Ka'bah. Ditinggalkanlah anak dan istrinya. Lalu apa kira-kira perasaan perasaan Ibrahim ketika meninggalkan satu anak dan satu istri di satu tempat yang tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menjawab, bahkan dia terus melangkah. Hajar bertanya lagi, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Masih belum menghentikan langkahnya. Tapi Hajar merubah pertanyaannya. Tidak lagi pertanyaan kenapa engkau tinggalkan, tapi pertanyaannya adalah, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Saat itulah Ibrahim menghentikan langkahnya, lalu ia menghadap kepada Hajar, wahai Hajar, benar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Hajar? Jawaban Hajar ketika itu, kalau memang ini adalah perintah Allah, la yudayya'ana, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini jawaban iman yang luar biasa. Ini yang tauhid. Kalau benar ini adalah perintah Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah pasti akan jaga kami. Dan Allah membuktikan janjinya, karena memang yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika air tidak ada, lalu air menjadi ada. Namun usaha harus tetap. Hajar bukan pula menunggu bagaimana Allah menentukan takdirnya, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan air ketika bekal sudah habis. Ismail menangis karena mau minum, haus. Air sudah tidak ada. Hajar mondar-mandir, sofa, marwa, sofa lagi, marwa lagi, sampai 7 putaran. Ternyata tidak berhasil. Tidak ada orang yang lewat. Namun dari kejauhan setelah 7 putaran, Hajar nampak ada mata air yang keluar dari telapak kakinya Ismail. Ada dua riwayat ada yang mengatakan itu dari hentakan kakinya Ismail, tapi ada satu riwayat lagi bukan dari hentakan kakinya, tapi Jibril yang datang dengan pukulan sayapnya di dekat kakinya Ismail. Lalu keluarlah mata air. Kalau berdasarkan kepada hadis, nampaknya itu yang lebih kuat, karena Nabi sendiri mengatakan bahwa itu adalah hentakan dari Jibril dengan sayapnya sehingga keluar mata air. Ketika air nampak dikumpulkan oleh Hajar, dia mengira mungkin air sedikit saja, karena yang nampak adalah sedikit. Ternyata itu adalah mata air yang ternyata menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Mekah untuk seterusnya. Bahkan bagi umat Islam seluruh dunia mungkin sudah pernah menikmati, setidaknya sebagian besar dari umat Islam yang ada di dunia ini mungkin sudah pernah menikmati air Zam-Zam. Ditinggalkan tanpa siapa-siapa, itu bukanlah hal yang mudah. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena tauhid, maka tauhid akan melahirkan pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
baru lahir disuruh berpisah. Dan Ibrahim pergi kembali ke Palestina. Karena dia tinggal di sana. Setelah dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'i. Ketika Ismail sudah dewasa, sudah sampai bisa berumur, sudah sampai pada umur di mana dia bisa berusaha. Ibrahim datang kembali. Dari sana dia datang kembali untuk menemui anaknya. Biasanya orang tua, kalau seandainya dia sudah tua, lalu dia punya anak yang sudah berumur mampu berusaha. Apa kira-kira yang dibutuhkan oleh seorang yang sudah tua terhadap anaknya? Yang dibutuhkan tentu saja adalah menggantikan tugas-tugas dia dalam mencari nafkah. Karena dia sudah mampu untuk berusaha. Orang tuanya memang sudah berumur tua pula. Pada saat itulah datang perintah untuk disembelih. Berarti saat-saat Ibrahim benar-benar membutuhkan anaknya yang namanya Ismail, pada saat kebutuhan itulah datang perintah dia harus disembelih. Dan itulah yang diceritakan dalam ayat tadi itu. Dia bilang sama anaknya, "Inni ara fil manami anni azbahu." Saya bermimpi dapat wahyu dari Allah, maka satu-satunya mimpi yang benar yang bisa dijadikan sebagai patokan dan dianggap sebagai wahyu itu hanyalah mimpi Nabi. Selain dari mimpi Nabi itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Kalau ada orang hari ini bermimpi mendapatkan satu amalan dan amalan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka mimpinya tidak bisa diterima. Hanya mimpi Nabi. Dan ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu ini dari mimpinya. Saya melihat kamu dalam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Apa kira-kira pendapat kamu? Fanzur madza tara. Apa pendapat kamu? Apa pula jawaban Ismail kira-kira? Ini jawaban iman yang lahir dari seorang anak yang dididik oleh seorang ibu yang beriman. Artinya, kekuatan tauhid yang ada pada Hajar itu terlihat pada jawaban Ismail. Karena Ismail itu hasil didikan dari seorang ibu yang sudah sampai pada puncak ketauhidannya juga. Kan tadi dari kecil Ismail kan dia sudah siap ditinggal. Hanya karena Allah yang memerintahkan. Seandainya ini adalah perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami. Itu sampai ke keyakinan seperti itu sulit itu. Tapi Hajar sampai ke situ. Dan Ismail pun ketika ditanya oleh ayahnya, "Fanzur madza tara?" Apa pendapatmu? Jawabannya, "Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Hei bapakku, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Artinya, seandainya memang itu adalah perintah Allah, maka laksanakan. Hajar bilang apa tadi? Seandainya ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Ismail apa bilang? Seandainya ini perintah Allah, maka laksanakan. Senada tidak jawabannya? Sama. Persis sama. Ini yang tauhid. Nah, mendengar jawaban anaknya, Ibrahim memang dari awal tidak ragu karena itu adalah wahyu. Allah yang memerintahkan. Tapi mendengarkan jawabannya Ismail semakin yakin untuk melaksanakan. Dibaringkanlah Ismail. Dibaringkan. Pisau itu sudah ada di tangan. Falamma tallahu lil jabin. Tinggal diginikan aja. Tapi ternyata Allah tidak pernah menginginkan agar Ismail itu disembelih.
Bukan Ismail itu yang perlu untuk disembelih, tapi yang perlu adalah membuktikan bahwa Ibrahim sudah sampai pada puncak tauhid sehingga ia menjadi minal muhsinin, orang-orang yang benar-benar muhsinin. Dan muhsin itu orang-orang yang ihsan, itu adalah puncak yang tertinggi dalam tingkat keislaman. Islam, iman, ihsan. Akhirnya apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami gantilah Ismail itu dengan dzibhin azim, dengan sembelihan domba yang gemuk. Itulah nanti diabadikan dalam bentuk ibadah kurban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya tentang kurban, apa itu sebenarnya kurban? Maka Nabi kita menjawab, innaha sunnatu abina Ibrahim. Sesungguhnya itu adalah sunnah dari bapak kami Ibrahim. Nabi mengembalikannya bahwa berkurban itu adalah sunnah dari Nabi Ibrahim, yang dulu awalnya adalah menyembelih Ismail, kemudian diganti oleh Allah dengan domba yang gemuk. Domba yang gemuk itulah yang akhirnya disembelih. Maka Nabi memberikan syarat dalam berkurban, dombanya harus berdaging. Dombanya jangan cari yang kurus. Nah, cari yang berdaging, tidak sakit-sakitan, tidak juling, tidak patah telinganya, pokoknya tidak ada cacat yang membuat kita sendiri mungkin tidak senang dengan cacat itu. Kenapa tidak boleh? Karena kita ingin menyumbangkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti memilih yang terbaik. Ikhwati fillah. Dari 3 contoh tadi, satu keluarga, 3 contoh, ayah, ibu, anak. Seandainya kita dalam berkeluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, lalu dengan tingkat tauhid yang kita miliki, ketauhidan yang maksimal yang kita miliki, maka yakinlah itu akan melahirkan pengorbanan sebagaimana yang terjadi pada keluarga Ibrahim. Kita hari ini tidak diminta untuk mengorbankan anak. Kita tidak diminta untuk menyembelih anak. Kita hanya diminta untuk memberikan sedikit dari harta yang kita miliki agar dinikmati oleh selain kita. Tetapi kadang-kadang itu juga menjadi sesuatu yang sulit. Ikhwati fillah. Maka bulan Zulhijjah itu mengingatkan kita kepada sejarah itu. Nabi menceritakan atau menggambarkan dalam sebuah hadis bagaimana keutamaan bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan yang ada. Amalan-amalan yang ada yang kalau seandainya kita tidak punya tauhid dan iman, ini amalan tidak akan terlaksana. Karena ibadah apapun yang kita laksanakan itu mesti di dalamnya ada semangat untuk berkorban. Ibadah apa saja. Maka berkorban itu sebenarnya itu gambaran dari semua kebaikan yang kita laksanakan. Jangan dikira bicara persoalan korban itu hanya soal menyembelih. Hanya soal kambing, kerbau, onta, itu saja. Enggak. Kita beribadah itu memerlukan pengorbanan. Ibadah apa saja. Kalau tidak ada semangat itu, maka amalan mungkin tidak akan terlaksana. Bagaimana kesabaran kita dalam beribadah itu sesungguhnya adalah bagian dari kita mengorbankan sesuatu atas nama Allah. Maka ketika ada perintah lalu kita kerjakan, mengerjakan perintah itu berarti kita mengorbankan sesuatu yang kita berikan kepada Allah. Kalau ada larangan, lalu kita tinggalkan larangan itu, berarti kita meninggalkan sesuatu yang dengannya. Karena biasanya larangan itu yang nikmat-nikmat semua yang dilarang itu. Mabuk-mabukan, berzina, mencuri, musik-musik, itu
Kan nikmat-nikmat semua tuh. Itu tidak mudah untuk meninggalkan. Tapi ketika kita tinggalkan, pasti ada sesuatu yang kita sumbangkan. Keikhlasan kita di dalam meninggalkan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa ketika ada tauhid. Al-ikhlas was-sidq. Bagaimana dia benar-benar mencintai Allah. Karena soal tauhid itu kan amalnya hati. Tauhid adalah amal hati. Beda dengan persoalan ibadah yang amal zahir. Maka Islam itu lebih cenderung pada amal zahir. Salat, puasa. Tapi kalau iman itu cenderung menjadi amal hati. Kecintaan kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, bagaimana kita selalu dekat, merasa dekat dengan Allah, itu bagian dari persoalan hati kita. Nah, kebaikan yang kita kerjakan, amalan yang kita lakukan, itu adalah karena tauhid, dalam artian karena cinta kita kepada Allah, karena kita berharap apa yang akan didapatkan dan diberikan oleh Allah, takut kita kepada ancaman-ancaman Allah. Nah, oleh karena itulah tauhid dengan pengorbanan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan itulah yang akan melahirkan semangat amal dan ibadah kita. Disebutkanlah oleh Nabi dalam sebuah riwayat kaitannya dengan Zulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salihu fiha. Tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, melebihi ayyamul ashar, melebihi dari 10 hari pertama. Ini hadis. Jadi tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dari segala-galanya. Amal soleh di hari itu melebihi 10 pertama Zulhijjah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Rasul bilang apa? Walal jihadu fisabilillah. Berarti amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah itu bisa melebihi keutamaan jihad fisabilillah. Begitulah keutamaannya. Tetapi akankah kita laksanakan? Tergantung. Yang at-tauhid dan pengorbanan tadi. Tergantung. Sejauh mana kita merasa berharap kepada Allah. Seberapa ingin kita mendapatkan balasan-balasan dari Allah. Kalau itu tidak ada, ini semua akan lewat nih 10 hari pertama. Bahkan melebihi jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasul, kecuali kharaja binafsihi wa malihi. Ada orang yang keluar dengan dirinya dan dengan hartanya. Summa la yarji'u minhu masyai'an. Oh, kama qala Rasul. Lalu dia tidak kembali lagi dengan itu semua. Artinya apa yang dia bawa semua selesai untuk disumbangkan. Itu baru bisa mengalahkan. Namun dari hadis yang tadi itu, ketika Nabi mengatakan tidaklah ada hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari segalanya, melebihi hari 10 pertama. Bahkan ia bisa mengalahkan al-jihadu fi sabilillah. Nanti kalau kita tengok penjelasannya, ini ada sebuah buku Lataiful Ma'arif ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada di antara amalan yang bersifat umum, tapi ada di antara amalan yang bersifat khusus yang disampaikan oleh Nabi. Yang umum ya masuk ke dalamnya semua amal soleh. Kalau seandainya masuk dalam amal soleh, apa contohnya? Puasa. Kalau ada orang bertanya, bolehkah puasa di 10 awal pertama? Kalau keumumannya hadis,
Ditengok keumuman hadis, tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi hari yang 10 pertama ini. Puasa menjadi amal soleh atau tidak? Amal soleh. Berarti kalau pertanyaan boleh, maka boleh. Apa saja amal soleh? Baca Quran, berinfak dan bersedekah. Maka upayakan dalam setiap hari yang 10 pertama Zulhijjah ini jangan ada hari di mana kita tidak berinfak. Karena amal soleh dalam bentuk infak atau infak adalah bagian dari amal soleh akan bisa mengalahkan pahala dari jihad fisabilillah pada 10 pertama. Jangan ada hari di mana kita tidak baca Quran. Jangan ada hari di mana kita sebutlah itu mana amal-amal soleh yang mudah kita lakukan. Tapi kalau seandainya mungkin tidak mungkin akan sulit untuk puasa setiap hari. Berarti ada hari-hari yang dikhususkan oleh Nabi untuk melakukan puasa. Karena ada hari yang dikhususkan memang untuk berpuasa bagi orang yang tidak berhaji. Apa itu? Puasa hari Arafah. Ini menjadi amalan khusus. Ada dua amalan khusus yang disebutkan. Yang pertama adalah puasa hari Arafah, di mana fadilahnya yukaffiru sanatain, 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Itu secara khusus. Dan yang kedua yang secara khusus disebutkan adalah ihraqud dam. Ihraqud dam itu adalah mengalirkan darah, menumpahkan darah. Dan itu maksudnya adalah berkurban. Itu sebagai amalan khusus. Bahkan yauman nahri itu disebut yauman nahri itu apa? Nahar itu artinya adalah ini antara dagu dengan dada. Ini namanya nahar. Itu istilah untuk menyembelih onta. Jadi kalau onta itu tidak disebut sebagai zabah. Zabah itu menyembelih, digulingkan dia, diikat, diguling, disembelih. Tapi kalau onta itu istilahnya tidak zabah tapi nahar. Karena onta itu tetap saja berdiri. Saat dia berdiri itu tukang sembelihnya menusuk bagian naharnya itu, bagian lehernya itu, nusuk lalu disayat dan pada akhirnya nanti onta akan jatuh sendiri. Siapa yang pernah berhaji lalu pernah melihat, datang dia ke mazbah itu, tempat penyembelihan, dia akan lihat itu bagaimana cara mereka menyembelih onta. Jadi onta tidak dibaringkan, tidak digulingkan dia seperti kambing atau kerbau, sapi. Dia tetap berdiri, cuma diintailah bagian naharnya. Maka yauman nahri, yaumal hajjil akbar. Kenapa disebut dengan yauman nahar, hari nahar? Karena itulah amalan mulia pada hari itu. Dan berarti kalau kita yang tidak berhaji, maka adalah berkurban. Sekaligus berhari raya. Maka setiap ada amalan-amalan besar selalu diakhiri dengan berhari raya. Dan dalam Islam dikenal dengan 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Kapan kita berhari raya Idul Fitri? Karena mengerjakan ibadah besar selama sebulan penuh. Kita melakukan berbagai macam bentuk amal-amal kebaikan. Puasanya, baca Qur'annya, ibadahnya. Dan kenapa diakhiri ini dengan hari raya Idul Adha? Karena 10 pertama kita mengerjakan amal-amal besar. Dan itu sebagai hari raya. Maka Ibn Rajab Al-Hambali ada penjelasan yang saya dapatkan yang sebelumnya tidak pernah saya membacanya. Amal-amal besar seperti itu diakhiri dengan berhari raya sebagai bentuk kebahagiaan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau membagi bahwa hari raya bagi orang-orang beriman itu ada 2. Ada al-aidu fid dunya dan ada al-aidu fil akhirah.
Ada hari raya di dunia dan ada hari raya di akhirat. Hari raya di dunia itulah Idul Fitri, Idul Adha, hari di mana kita selesai mengerjakan amal-amal saleh, dan amal-amal saleh seperti itu terlaksana dikarenakan oleh ketauhidan. Tauhid kita kepada Allah. Lalu kemudian semangat berkorban kita. Karena kalau tidak ada semangat pengorbanan kita, mustahil akan terlaksana amal-amal yang telah diatur oleh Nabi itu. 10 awal Zulhijjah umpamanya, ada berbagai macam amal. Bagi orang-orang yang tidak punya semangat pengorbanan, itu semua akan lewat begitu saja. Bahkan hari ke-9 pun di hari Arafah, itu mungkin akan terlewatkan begitu saja, karena semangat pengorbanannya untuk Allah kurang. Kita bisa mengorbankan harta, bisa mengorbankan tenaga, bisa mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Bisa kita tinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai itu sungguhnya adalah bagian dari pengorbanan. Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu dari ciri-ciri hati yang bersih, ciri-ciri hati yang bersih adalah qabiliyatul lil haqq wa indaha ma ahabba. Menerima kebenaran, siap melaksanakannya meskipun mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Nah, ingat itu. Ciri-ciri hati yang bersih adalah siap menerima kebenaran, siap melaksanakan amal meskipun mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Bangun subuh kalau bukan karena semangat pengorbanan meninggalkan yang kita sukai, tidak akan bangun. Apa yang kita sukai di waktu subuh? Tidur. Sekarang dengar azan. Enggak akan bangun kita kalau semangat pengorbanannya tidak ada. Tapi sekarang kita tinggalkan yang kita cintai. Oleh karena itu, amalan-amalan itu berat. Kadang ringan, sebenarnya sepertinya ringan, tapi kadang-kadang juga berat. Itu salat qabliyah ba'diyah. Kalau bukan karena kesabaran dan semangat pengorbanan kita, itu tidak terlaksana tuh. Imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ingin kita apa? Cepat-cepat keluar. Ingin kita cepat keluar dari masjidnya. Padahal kalau orang-orang beriman itu sama seperti ikan dalam air, bertahan dia. Tapi kalau orang-orang munafik sama dengan burung dalam sangkar. Jadi orang beriman dalam masjid itu sama dengan ikan dalam air. Tapi orang munafik berada dalam masjid sama seperti burung dalam sangkar. Mencecau bapu bisa kalau. Nah, sekarang selesai imam. Untuk ba'diyah itu kalau ndak ada semangat berkorban kita, kalau ndak sabar kita, itu ndak akan terlaksana. Inginnya cepat-cepat keluar. Maka wajar ketika ada ibadah kemudian diakhirilah semua dengan hari raya, dan hari raya ada 2. Nah, beliau mengatakan, saya nukilkan di sini, wa amma a'yadul mu'minina fil jannah, atau di hari akhir. Adapun hari rayanya orang-orang beriman itu nanti di akhirat, di dalam surga adalah fahiya ayyamu ziyaratihim li rabbihim, adalah hari-hari di mana mereka berkunjung dan berziarah kepada Rabb-nya Azza wa Jalla. Fayazurunahu wa yukrimuhum ghayatal karamah. Ia mendatangi, menziarahinya, dan Allah memuliakan mereka dengan benar-benar kemuliaan. Dengan cara apa? Wa yatajalla lahum, Allah menampakkan dirinya, fayanzuruna ilaihi, lalu mereka melihat kepada
melihat kepada Rabbnya. Fama a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihi min dzalik. Tidaklah Allah memberikan mereka sesuatu yang mereka lebih cintai itu, lebih dari melihat kepada wajah Allah. Wa huwa ziyadah allati qala Allah Ta'ala fiha lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan melihat kepada wajah Allah itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu makna dari ayat itu sebagai ziyadah, sebagai tambahan nikmat yang ada pada ayat lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang sampai ke tingkat ihsan. Ibrahim tadi sudah mendapatkan gelar itu. Innaka minal muhsinin. Engkau adalah orang yang muhsinin. Orang-orang yang muhsinin itu mereka mendapatkan surga wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan nikmat. Tambahan nikmat yang dimaksud di sini kata Ibnu Rajab itu adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hari raya kita nanti orang-orang beriman di dalam surga. Jadi ada hari raya dunia, gembira kita. Ada hari raya akhirat di dalam surga. Maksudnya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat kepada wajah Allah itu bisa mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Nah, cukuplah perdebatan tentang wajah-wajah Allah itu sudah selesai saya kira itu. Saya pun tidak perlu lagi untuk menambah penjelasannya. Udah terlalu sering. Nah, tengok nih ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menjadikan itu sebagai dia memberikan penjelasan bahwa itulah nanti hari rayanya orang-orang beriman di dalam surga. Karena itulah puncak kenikmatan yang bisa mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Nah, makanya meyakini bahwa Allah punya wajah itu bukan lagi sesuatu yang harus diperdebatkan, karena terlalu banyak alasan-alasannya, dalil-dalilnya, dan terlalu banyak para ulama yang menyampaikannya. Ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita akan sholat Isya dulu, dan insya Allah nanti kita akan bertanya jawab jika ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.